Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru, masih dalam program pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita masih dalam video pembelajaran untuk kelas 5 sekolah dasar dengan tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang pertama, organ gerak hewan. Dan untuk video pembelajaran kali ini, kita sudah masuk dalam pembelajaran yang kelima. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pak Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang mengalami sakit sedikit pun. Dan jikalau ada yang mengalami sakit, Pak Guru doakan semoga kalian cepat diberi kesembuhan untuk segera bisa beraktivitas kembali, berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, marilah sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, Guru ajak kalian semua untuk belajar berdoa, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Seperti apa untuk pembelajaran video kali ini? Mari kita ikuti dari awal sampai akhir supaya tidak ada yang ketinggalan materi pembelajarannya. Anak-anak, untuk video pembelajaran yang kelima ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran yang minimal harus kalian kuasai untuk pembelajaran yang kelima ini. Selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran yang kelima ini dari awal sampai akhir dengan penuh cermatan supaya kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik. Sekitar. Anak-anak, di buku siswa yang kalian pegang saat ini, pada pembelajaran kelima, dimulai dengan gambar Edo sedang bermain dengan kelinci. Dan di situ ada kalimat penjelasannya. Mari kita baca bersama kalimat bergambar Edo dengan kelinci dan siput tersebut. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, seperti apa kelanjutannya? Mari kita ikuti dalam slide berikutnya. Anak-anak, kalian coba amati kedua hewan di atas. Ya. Ada kelinci dan siput. Pastilah mereka berdua hewan tersebut memiliki perbedaannya. Coba kalian temukan perbedaan tersebut. Karakteristik kelinci dan karakteristik siput itu seperti apa? Jadi ada perbedaannya. Di situ sudah diberikan contoh satu, yaitu kelinci termasuk hewan vertebrata, artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, nanti kalian lengkapi kedua perbedaan tersebut seperti apa. Marilah sebelum kita lanjutkan,
mencari perbedaan tersebut, kita baca bacaan ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Jelas ini ya. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Ya. Apa itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, ada di perutnya susunan sarafnya, memiliki rangka luar ini ya, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, ini ya. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, nanti anak-anak mencari perbedaan antara kelinci dan siput. Kalian lengkapi yang 2, 3, 4, dan 5 di bawah nomor 1 tadi. Baik, sudah bisa mengerjakan perbedaan antara kelinci dan siput? Bagus, mari kita cocokkan ya, dengan jawaban teman kalian ini. Nah, Pak Guru mendapatkan kiriman jawaban dari teman kalian antara karakteristik kelinci dan siput. Perbedaannya apa? Yang pertama jelas tadi sudah disebutkan, kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Jelas ya? Kemudian, gerakan kelinci lincah dan cepat. Sedangkan gerakan siput sangat lambat. Ini jelas perbedaannya. Yang ketiga, kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan melompat. Sedangkan siput berpindah tempatnya seolah-olah merayap, lambat. Yang keempat, organ gerak kelinci adalah dengan kakinya yang berjumlah 4 atau 2 pasang. Sepasang depan, sepasang belakang. Sedangkan siput, organ geraknya adalah dengan kaki perut atau otot pada perutnya yang berbentuk pipih dan lebar. Jelas berbeda ya. Yang kelima, sekujur tubuh kelinci ditutupi dengan bulu halus. Nah, kelinci tadi tubuhnya ditutupi dengan bulu halus. Sedangkan siput ditutupi atau dilindungi dengan cangkang yang keras. Itu tadi perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Apakah ada yang lainnya, Pak? Tentunya pasti ada yang lainnya yang berbeda. Kalian bisa mencari jawaban alternatif yang lainnya yang mungkin berbeda dengan jawaban dari teman kalian ini. Semakin banyak jawaban alternatifnya, semakin bagus untuk kalian mencari tahu ilmu pengetahuannya. Dan sumbernya semakin beraneka ragam. Bagus? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, coba kalian amati gerak siput berikut ini. Ini adalah gambar dari siput. Organ gerak dari siput adalah berupa kaki perut dengan bentuk yang pipih dan lebar. Fungsinya apa? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Jelas tadi ya. Nah, coba sekarang kalian cari 3 hewan ini, yaitu belalang, cacing, dan ubur-ubur. Cari tahu nama organ geraknya apa, dan juga cari tahu fungsinya dari ketiga hewan ini. Organ gerak ini tadi apa namanya dan fungsinya apa. Ya, banyak sekali alternatif jawabannya. Pasti kalian bisa mencari tahu dari berbagai macam sumber. Sudah jelas? Sudah bisa? Ah, bagus. Mari kita cocokkan dari jawaban teman kalian berikut ini. Nah, jawaban dari teman kalian yang Pak Guru dapatkan, yang pertama adalah belalang. Belalang, nama organ geraknya adalah 3 pasang tungkai kaki dan sepasang sayap. Jadi kakinya belalang itu ada 3 pasang.
Nah, fungsinya apa? Dua pasang tungkai kaki belalang ada di toraks atau bagian dada. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan. Sedangkan sepasang tungkai kaki berada di dorsal abdomen untuk melompat tinggi. Ya. Kemudian sepasang sayapnya itu untuk terbang dan juga alat komunikasi dengan sesama belalang. Ya, semacam kode. Ya, kakinya sayap tadi mengeluarkan bunyi-bunyian. Kemudian cacing. Cacing organ geraknya adalah otot perut di seluruh tubuhnya. Fungsinya untuk apa? Otot perut pada seluruh tubuh cacing berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Ya. Cacing juga melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi sehingga menghasilkan gerakan mengkerut dan memanjang. Lalu yang ketiga, ubur-ubur. Organ gerak ubur-ubur ada dinding tubuh dan tentakel. Dinding tubuh berfungsi sebagaimana tangan manusia ketika berenang dengan gaya dada. Sedangkan tentakel pada ubur-ubur berfungsi untuk menangkap dan menyengat mangsanya. Begitu anak-anak? Sudah jelas ya? Bagus. Jikalau kalian ada jawaban alternatif yang lain, silakan. Ya. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Bisa juga kalian menggambarnya ya, bisa menggunakan membentuk seperti aslinya dengan plastisin atau lempung tanah liat atau juga dengan menggambarnya. Nah, ini adalah contohnya ya, yaitu contohnya apa? Siput ini ya. Ini contohnya siput. Nah, ini contoh hasil dari teman kalian yang sudah membuatnya dari plastisin atau malam ya. Dengan malam dua warna. Ini di lengkung-lengkung, ini sebagai cangkang badannya dan ini dalamnya ya. Ini ada antenanya. Ini contoh yang lainnya tentunya ya. Bervariasi, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Bebas ya. Tuh. Jadi kalian bisa menggunakan hewan yang lain anak-anak. Ya, tidak hanya siput ya. Bisa ubur-ubur, bisa cacing ya. Bisa juga belalang ya. Tuh. Nah, setelah kalian buat tadi contoh bentuknya menggunakan plastisin atau menggunakan gambar ya. Bisa juga menggunakan gambar. Mintalah pendapat atau masukan dari teman atau guru kalian. Nah, karena kita PJJ, kalian bisa meminta pendapat dari orang tua atau saudara kalian. Ya. Atau nanti biar dibuatkan video dari hasil kalian, nanti dimintakan pendapat dari teman kalian. Ya. Nanti kalian buatkan video, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru kalian untuk dimintai pendapat. Oke ya? Oke, bagus. Nah, setelah kalian minta pendapat hasil karya kalian, ya, tentang penjelasan kalian, menerangkan apa yang sudah kalian buat, mari kita membaca bacaan siput bukanlah hewan lemah. Nah, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut, anak-anak? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai.
Ketika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, di paragraf inilah diuraikan tentang kelebihan dan keistimewaan dari siput, yaitu sebagai hewan pengurai dari daun-daunan, sehingga apa? Menjadi pupuk alami untuk tanah semakin menjadi subur. Ya. Terus, apalagi keistimewaan dan kelebihan dari siput? Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ini termasuk kelebihan dan keistimewaan siput tadi. Ya, selain tadi sebagai hewan pengurai, ya, hewan yang menguraikan daun-daun tadi sebelum diuraikan oleh bakteri, menjadikan pupuk alami untuk tanah, dia juga termasuk hewan yang mandiri sejak dari kecil sampai besar, tidak bergantung pada induknya. Kemudian paragraf keempat, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Ini termasuk kelebihan dan keistimewaan siput ya. Dia bisa mempertahankan diri dari lingkungannya dan serangan dari predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Nah ini ya, lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Karena tidak ada apa? Ada lendirnya ya, sebagai minyak pelumasnya. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Ada tutupnya dulu cangkangnya. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Ya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Nah, inilah kelebihan dan keistimewaan siput yang ketiga. Ya, jadi mampu mempertahankan diri dengan baik dan mempertahankan diri dari lingkungan serta dari serangan predator. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Kekurangannya dia apa? Kekurangannya dia berjalan dengan lamban. Tetapi di balik kekurangannya dia memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Tadi pertama, bisa memakan daun-daunan sehingga menjadi apa? Pupuk alami untuk tanah menjadi subur. Yang kedua tadi apa? Pengembara yang mandiri. Sudah mandiri sejak dari kecil sampai dewasa. Yang ketiga, mampu mempertahankan diri dari lingkungan dan serangan predator ya. Begitu juga dengan manusia, anak-anak. Diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Ya, kamu juga tadi apa ya? Tidak boleh menyombongkan diri ya. Tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Dan kamu juga jangan minder jika kamu mempunyai kekurangan. Oke? Bisa pahami ya? Bagus. Nah, anak-anak, dari bacaan siput bukanlah hewan lemah ini, coba kalian cari ya, cari apa? Ide pokok dari masing-masing paragraf ini. Oke? Siap? Bagus. Nah, ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti sudah kalian bisa mencarinya. Dan juga kalimat pengembangnya dari paragraf 1, 2, 3, dan 4, 5, 6.
Apa jawabannya? Nah, ini ya. Paragraf pertama, inti pokoknya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, itu ya. Paragraf yang kedua. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ini sebagai inti pokok dari paragraf kedua. Kalimat pengembangnya apa? Kelebihan dan keistimewaan siput merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, ini dari kalimat pengembang untuk paragraf kedua. Selanjutnya untuk paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ini kelebihan yang pertama dari siput ya, sebagai ide pokok paragraf ketiga. Nah, kalimat pengembangnya kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanam pun menjadi subur ya. Jadi paragraf ketiga inti pokoknya adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ini merupakan kelebihan dan keistimewaan siput yang pertama. Baik ya. Sekarang untuk yang paragraf keempat. Inti pokoknya adalah siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ini merupakan kelebihan dan keistimewaan siput yang kedua. Ya, pengembara yang mandiri. Nah, kalimat pengembangnya apa? Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak dari lahir. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ini pengembangan dari inti pokok siput adalah sang pengembara yang mandiri. Sekali lagi, inti pokok paragraf keempat adalah termasuk kelebihan atau keistimewaan dari siput yang kedua. Paragraf kelima, apa ya? Nah, paragraf kelima, inti pokoknya adalah siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Ini merupakan kelebihan keistimewaan siput yang ketiga. Nah, kalimat pengembangnya, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang nanti ya, cangkang berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Nah, paragraf ke-6 ini adalah kesimpulan dari bacaan ini yaitu siput bukanlah hewan yang lemah. Apa pengembangnya? Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita miliki dan juga tidak boleh minder jika kamu mempunyai kekurangan. Itu tadi untuk inti pokok dan kalimat pengembang dari bacaan siput bukanlah hewan yang lemah.
Paham ya? Bagus. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari bacaan tadi, mari kita berkreasi dengan gambar-gambar ilustrasi ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi ada berbagai macam. Ada corak realis, ada karikatur, nah, ada apa lagi nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Gambar aslinya ya. Bisa juga berupa gambar ataupun foto. Nah, baik bentuk, ukuran dan tata letaknya itu seperti aslinya. Contohnya adalah lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai. Lukisan karya Raden Saleh berikut ini. Nah, sekali lagi untuk corak gambar cerita realis itu seperti aslinya, bisa berupa lukisan, bisa juga berupa foto. Ya. Kalau kalian tidak bisa melukis kayak gini, menggunakan foto. Sekarang sudah canggih ya. Nah, yang kedua, corak karikatur. Nah, ini karikatur ya. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Ini lebih-lebihan, diperbolehkan. Ya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Ini yang lucu loh, artinya lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindir-sindiran. Nah nih ada tulisannya, nggak butuh narkoba, mainin bassnya saja ya. Nah ini karikatur. Wajahnya biasanya tuh mirip aslinya, tapi wajahnya dibuat istilahnya berbeda. Nah, ini mungkin wajahnya agak kurus karena terlalu banyak konsumsi narkoba, biasanya kayak gitu ya. Nah, ini makanya dibuat sindiran, nggak butuh narkoba bro ya, nggak butuh narkoba sis ya, ayo main band aja atau main bass aja, nah, itu supaya sehat. Nah, itu ya. Selanjutnya gambar yang ketiga adalah gambar kartun. Nah ini gambar kartun ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor ya. Gambar kartun, kalau di Jepang namanya manga ya. Gambar kartun bisa berupa tokoh manusia ataupun hewan atau binatang ya. Ini kartun. Banyak ya, ada kartun Doraemon ya, kartun Shinchan dan sebagainya. Biasanya kalau dunia kartun Jepang ataupun animasi-animasi kayak Marvel ya, Mickey Mouse, Walt Disney itu ya. Tuh. Nah, yang keempat adalah corak gambar dekoratif. Nah, dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Nah, objek aslinya berubah tapi tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ya. Ini biasanya tidak seperti aslinya, tapi ciri khasnya itu ada. Ini ada burung di atas dahan atau ranting. Tetapi objek aslinya mungkin belakangnya tidak kayak gini. Ini sudah dibuat dekor atau untuk hiasan. Ya. Ini gambar dekoratif ya. Ini contoh dari gambar corak gambar ilustrasi. Nah, nantinya kalian diharapkan bisa atau mampu menggambar hal tersebut. Nah, bagaimana? Kita ikuti selanjutnya. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Berdasarkan tadi cerita siput bukanlah hewan yang lemah, kalian bisa membuat gambar ilustrasinya. Ya, nanti ada banyak corak ya. Bisa pakai gambar realis, bisa membuat lukisan ataupun foto, gambar karikatur, gambar kartun ataupun gambar dekoratif. Nah, Pak Guru sudah dapat kiriman dari teman kalian contoh gambar ilustrasi dari bacaan siput bukanlah hewan yang lemah. Ini ada siputnya ya. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Nah, ini contoh gambar ilustrasi dari siput bukanlah hewan yang lemah, anak-anak. Nah, kalau yang ini berupa foto. Nah, difotokan siputnya, terus diambil kasih keterangan
dari kalimat utama atau ide pokok masing-masing paragraf tadi. Ya. Ini ada 6 paragraf tadi. Nah, seolah-olah ini merupakan gambaran dari tadi cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, kalau yang ini hanya satu gambar hanya satu gambar saja, yang mungkin sudah menceritakan semua dari bacaan tadi yang 6 paragraf. Ya. Siput bukanlah hewan yang lemah. Contohnya juga, yang ini juga sama, satu gambar tapi sudah menceritakan satu bacaan tadi 6 paragraf. Nih seperti ini juga sama ya. Atau mungkin mau tambahi beberapa keterangan yang lainnya supaya sesuai dengan bacaannya tadi. Boleh ya. Ini contoh-contohnya. Kamu bisa menggunakan contoh hewan-hewan gambar ini ya sebagai referensinya ya. Bisa menggunakan gambar realis, kartun, karikatur ataupun dekoratif. Oke anak, ya, oke anak-anak ya. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tadi pembelajaran yang kelima sampai tadi membuat gambar ilustrasi, coba masuk ke dalam materi renungan ya. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan vertebrata pada kolom berikut. Tadi ada hewan vertebrata, ada siput, cacing, ubur-ubur ya, ataupun laba-laba ya. Kamu gambarkan pada kolom berikut. Kemudian, pelajaran apa yang kamu dapatkan, kamu ambil dari hewan tersebut. Ya. Nah, amanat atau pelajaran apa yang bisa kamu pelajari dari hewan tersebut. Nah, bebas ya gambarnya ya. Nah, di sini Pak Guru sudah mendapatkan kiriman gambar atau jawaban dari teman kalian. Seperti apa kiriman jawaban dari teman kalian? Mari kita amati bersama-sama. Nah, ini kiriman gambar dari teman kalian adalah gambar laba-laba. Nah, kenapa kok teman kalian memilih gambar laba-laba, anak? Nah, ini pelajarannya yang dia dapatkan apa? Jadilah seperti laba-laba yang terus-menerus membangun rumahnya ketika rusak. Ketika sarangnya dirusak, laba-laba ini perlahan tapi pasti kembali membangun sarangnya yang dirusak menjadi utuh kembali. Dia tidak akan marah, tidak akan mencari-cari siapa yang merusak, tapi dia akan membangun kembali dari awal sehingga menjadi utuh kembali rumahnya. Jadi intinya apa? Sabar ya. Laba-laba itu sabar walaupun rumahnya dirusak, namun dia akan membangun kembali rumahnya tadi ya. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat gambar yang lainnya dan memberikan apa? Memberikan pelajarannya apa yang diambil dari gambar tersebut. Ya. Nah, selanjutnya mari kita ikuti slide berikutnya. Nah, sekarang coba bersama dengan orang tuamu, amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catat hewan-hewan tersebut yang termasuk jenis Avertebrata. Ya, coba banyak sekali ya, baik yang sekitar rumah maupun yang kamu ketahui dari referensi bacaan yang lainnya. Sumber-sumber yang banyak sekali itu ya. Oke, cocokkan dengan jawaban teman kalian ya. Seperti apa jawaban teman kalian? Lihat di slide selanjutnya ini. Nah ini jawaban dari teman kalian. Hewan yang termasuk jenis Avertebrata atau tak bertulang belakang. Ada spong atau bunga karang. Ya, spong atau bunga karang. Yang kedua ada Paramecium, ada amuba, ada ubur-ubur, ada karang laut, ada anemon laut, ada cacing tanah, ada cacing laut, kalajengking, bulu babi, teripang, bintang laut, tiram mutiara, lintah, udang windu, dan laba-laba. Mungkin kalian bisa menyebutkan yang lainnya, nanti bisa dimasukkan dalam jawaban kalian masing-masing. Baik anak-anak, begitu
untuk pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sudah kita lalui selama kurang lebih 30 menit, 40 menit ini ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dalam mempelajari untuk materi subtema 1 organ gerak hewan. Masih dengan Pak Guru yang setia mendampingi kalian untuk belajar, dan juga orang tua kalian yang paling utama setia mendampingi kalian belajar dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke? Nah, anak-anak, Pak Guru ucapkan terima kasih pada kalian semua, siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar yang setia menyaksikan, menonton video pembelajaran yang Pak Guru buat ini. Sekali lagi, ucapan terima kasih juga pada Bapak Ibu orang tua yang setia mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan kegiatan PJJ ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap jaga selalu kesehatan yang utama dengan menerapkan 3M atau 5M. Ya, utamakan pakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan hindari kontak langsung atau kerumunan orang-orang banyak. Oke? Konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi supaya kita menjadi kuat, dan utamakan jangan takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Supaya apa? Supaya kita terhindar atau minimal kebal terhadap penyakit tersebut. Oke? Baik. Jangan lupa yang belum melakukan subscribe terhadap konten video pembelajaran ini, klik subscribe-nya dulu supaya kalian nanti bisa mendapatkan tayangan video-video selanjutnya. Dan berikan tombol like-nya, jempolnya, supaya kalian juga bisa ikut membantu video pembelajaran ini jauh menjadi lebih baik. Dan berikan komentar yang positif dari video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.